Halo sedulurnet, kembali lagi di program Meru Belije. Nah, biasanya kalau program ini kita datang ke tempat-tempat wisata, tapi kali ini ada yang berbeda nih. Sebelum saya sampai sini, saya udah tanya ke warga sekitar kalau di sini ada produksi rumahan, yaitu pembuatan sumpia spesial Kota Udang. Nah, untuk tahu kelanjutannya dan gimana sih proses produksinya, ikuti terus sampai akhir. Pak, perkenalkan saya Ica, Pak. Pak. Ya, Nah, hari ini kita kan mau lihat produksi sumpia udang. Nah, sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya, Pak ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari informasi dari kabupaten ya, Bu ya. Betul. Dari Kabupaten Cirebon untuk menyurvei atau ingin mengetahui mungkin ya istilahnya tentang produksi sumpia udang. Nah, kebetulan di sini kami sekeluarga itu produksinya sumpia mereknya Kota Udang, dan itu adalah salah satu ciri khas mungkin di Cirebon, Pak ya. Ya. Jadi saya sekarang sudah bersama pemilik ya, Pak ya, ownernya dari Sumpia Spesial Kota Udang, betul ya Pak ya. Dan dengan Pak Camat, betul Pak. Siap. Nah, boleh Pak Camat sendiri, boleh perkenalan dulu Pak ke kamera. Saya Agustin Lamsah, saya Camat Talun. Kebetulan sudah 4 bulan di sini dan alhamdulillah ya Pak Haji ya, sumpia ini berkembang pesat ya Pak Haji ya. Walaupun kondisi ekonomi sedang bergejolak ya, tapi bertahan ya ekonomi kerakyatan ini. Gitu. Oke, mungkin lebih lanjut nanti kita bisa langsung lihat, boleh Pak? Boleh. Silakan. Saya panggil Pak Haji aja atau gimana Pak? Terserah. Pak Haji. Nanti yang sedulurnet di rumah juga ini kita dengan Pak Haji dan Pak Camat gitu ya. Kita akan lihat produksinya langsung. Mungkin nanti Pak Haji akan ajak kita keliling untuk lihat proses pembuatan sumpia udang. Ini tempat bahan baku ya Pak ya? Iya, tempat bahan baku. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih Pak, untuk sejarahnya pertama berdiri kapan sih Pak untuk sumpia udang? Pertama berdiri kurang lebih tahun 2000-an. 2021 2021 lah. Nah, itu awal mulanya kenapa Pak akhirnya milih sumpia udang gitu untuk produksian? Awal mulanya saya tuh silaturahim ke saudara. Ternyata di saudara itu ada produk keluarga namanya sumpia itu. Tapi belum bisa memasarkan waktu itu. Hanya ya memang untuk dijual, tapi hanya ke toko-toko terdekat aja. Dan waktu itu di Cirebon juga atau beda? Enggak, di Kuningan. Oh, di Kuningan. Di Kuningan ada saudara tuh. Oh, jadi Kebetulan saya tertarik karena memang baru lihat sih. Iya, baru lihat. Sehingga saya belajar gitu. Terus belajar, alhamdulillah dipraktekkan di sini, terus dipasarkan sedikit demi sedikit jalan. Semakin berkembang ya Pak ya? Iya, Berarti itu tahun 2000 belum banyak di Cirebon atau belum ada? Belum ada. Oh, belum ada, berarti Bapak salah satu. Iya, di antara permulaan. Pelopornya ini. Mungkin sumpia udang terlama ya Pak ya? Ya, paling pertama. Dari ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini sehari produksi atau per apa Pak produksinya? Biasanya per hari, kalau memang musim rame per hari di sini aja kurang lebih 1 ton lah. 1 ton? Iya, 1 ton. Kurang lebih. Adapun kekurangan bisa di sub ke lain-lain tempat. Jadi menariknya tuh di sini usahanya Bapak kasih ke masyarakat ya Pak ya? Iya, betul. Gimana tuh Pak prosesnya? Kalau betul, Ya, prosesnya apakah memang kita yang kasih bahannya atau gimana Pak? Enggak, jadi kalau di sini kan bahan dari sini, produk di sini setelah jadi kulit ya, baru disebarkan ke masyarakat. Oh, jadi masyarakat bisa produksi di rumah sendiri gitu. Iya, ya, di rumah sendiri, betul. Dan Oke. itu ada tim
kalau nggak salah ada 5 tim, 5 orang yang biasa untuk membagikan kulit-kulit ini. Nah, masing-masing tim ini kadang-kadang ada yang punya anak buah 10, berapa gitu. Nah, nyebar dari blok ke blok, bahkan dari desa ke desa, sampai ke Cirebon Girang juga ada. Ya, memang produksi di sini. Oke, mungkin kita ada di ruangan apa nih Pak kalau boleh tahu sekarang? Gudang. Gudang. Ini ada apa aja berarti Pak bahannya? Bahannya ini terigu, bahan pokoknya. Terus ini panir namanya. Oh, ini tepung. Panir, ya tepung panir. Tepung panir itu dari bekas sisa goreng bawang. Oh, kalau udangnya nanti di sana ya? Atau udah digiling sih ya? Oh, ini udang. Iya. Oh, udang giling. Udang giling. Berarti udah dicampur panir ya? Ya udah dicampur. Oh, jadi panir udah jadi nih. Oh. Jadi bahannya 2 ini atau ada lagi Pak? Ya paling bumbu. Yang bahan pokok sih nih, udang sama panir sama terigu. Berarti udang, panir dan terigu. Iya, di sini. Ya? Kalau minyak di luar tadi. Oke, boleh lanjut mungkin ya Pak ya? Mangga. Langsung ke kita tempat produk. Boleh. Siap. Ya, mangga. Ini sih bahan bakar. Nah, ini dapurnya. Ini dapurnya ya Pak ya? Ini tempat penggorengan. Berarti yang dari masyarakat yang udah pada jadi ke sini semua dikumpulin ya, kumpulin dulu di sini. Ini apa Kita Pak? goreng. Itu apa ya? Remukan. Sisa-sisanya. Sisa-sisa. Oh, jadi nanti kalau udah dibuat, digulung di rumah masing-masing dikumpul di sini. Iya, kumpulin di sini untuk digoreng. Berarti jadinya sih di sini ya Pak? Udah dikumpulin di sini. Nah, itu mesin untuk bikin kulitnya. Oh, kulitnya juga buat sendiri ya Pak? Buat sendiri. Iya. Ini 1, 2 mesinnya. Kekuatan satu mesin ini sekitar setengah ton, 500 kilo. Nah, kalau boleh tahu Pak, kalau untuk masyarakatnya sendiri itu harus minimal berapa tuh Pak untuk? Oh, enggak bebas. Oh, enggak bebas. Bebas sih ya. Semampunya sebisanya ya. Oh, berarti nggak ada target? Oh, enggak ada. Per orang? Oh, enggak. Ya, ada yang dapat 10 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 15 kilo, sampai 20 kilo paling maksimal. Nah, itu sistemnya apakah harus ke Bapak dulu, saya mau ambil, atau siapa aja, atau harus orang sini, atau gimana? Oh enggak, jadi siapapun, karena kita kan punya tim tadi untuk menyebarkan kulit-kulit ini. Nah, 5 orang nih, ya, ini masuk ke mana ini? Misalnya ke nomor 1, blok mana, nomor 2-nya blok mana lagi, gitu. Itu udah ada nangani semua. Nangani semua ya? Nah, iya. Berarti hebat sekali Pak bisa membuka lapangan pekerjaan berarti ya Pak ya? Iya, Alhamdulillah. Abis ini ada lagi Pak tempat untuk produksi setelah dari kulit lumpia ini? Nah, kulit lumpia ini kan dibawa ke rumah masing-masing. Dikerjain, kalau udah jadi bawa ke sini langsung digoreng. Berarti untuk jadiannya kalau udah jadi di oh iya, mungkin ke kemasan ya Pak ya? Enggak. Nah. Oke, sekarang kita ini. Iya, ini jadinya udah dipak, setting. Berarti paknya selalu segini atau ada versi kecil? Memang kita khasnya segini. Satu ada ini 5 kilo isinya. Oh, per 5 kilo Iya, berarti? per 5 kilo. Berarti kalau ada yang mau beli lebih sedikit gimana? Ya bisa-bisa aja. Tergantung pesanan sih. Tapi kalau regulernya ya, segini gitu? Pokoknya segini. Nah, itu berarti packagingnya? Packaging sini. Pegawai sini atau masyarakat? Enggak, ya masyarakat sekitar. Bantu packaging juga? Iya. Oke. Nah, ini kan udah jadi pas segini, kira-kira pemasarannya udah kemana aja deh? Pemasarannya kita tuh memang kalau orang sini katanya jauh, khususnya Jawa Timur. Jawa Timur? Iya, dari mulai Tuban, Gresik, Surabaya, Lamongan, Blitar, Kediri dan lain sebagainya lah. Oh, udah jauh ya Pak ya? Iya, udah jauh. Bahkan keluar Jawa pun ada. Oh, sampai keluar Jawa juga? Palembang diantaranya. Nah, ini berarti hanya pemesanannya lewat apa nih Pak? Kalau mau beli gitu? Ada online atau memang biasa? Oh enggak, online tuh dari kita ke orang, orangnya di online kan, biasanya gitu. Bapak berarti kayak suppliernya gitu ya? Iya. Alat pertamanya gitu. Pak, ini kan per 5 kilo ya Pak, kalau boleh tahu
harganya berapa Pak? Harga per 5 kilo kita jual 115.000 115.000 per bal berarti. per bal ya? Isi 5 kilo, ya betul. Berarti kalau pengiriman itu Nah, pesanannya per bal juga? pengiriman ongkos dari sana. Pokoknya perangkat sini aja gitu. Oh, oke. Nah, perangkat sini. Berarti 100 berapa? 115. 115.000. Iya. Kalau boleh nyobain nih. Oh, boleh. Ini kita bisa ikut cobain guys. Nah, ini yang namanya sumpia, Ini yang sumpia. blunder kecil. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Nah ini sumpia. Iya. Saya cicipi ya Pak ya. Mangga. Gimana harganya? Enak. Enak. Oh. Makasih banyak Pak. Nyarat. Enak. Nah, kalau ini pastelnya, Oh ini udang juga Pak? bukan Ini apa Pak isinya? tanpa udang. Tanpa Ini udang. namanya pastel. Bahannya sama, Bahannya sama. Hmm, Isiannya sama juga. isiannya sama. Cuma nggak ada udangnya aja. Ini isinya guys. Enak Pak. Enak tak? Enak. Makanan ya. Enak. Nah Pak, tadi kan udah pemasaran sampai Jawa Timur ya Pak. Udah. Kalau boleh tahu tantangannya tuh Pak, kesulitannya apa sih Pak? Kesulitannya memang ada aja kendala itu ya. Hmm. Nah, kendala di antara kendala satu kadang-kadang perjalanan macet. Nah, terus kadang-kadang telat. Telat apanya itu Pak? Telat pengiriman atau apa. Yang jelas semuanya itu adalah membutuhkan dana alias modal itu. Modalnya ya Pak ya? Iya itu, terutama modal karena kita kan ada yang cash, ada yang tempo sebenarnya Pak. Bahkan ada yang setengah bulan baru bayar. Sedangkan kita kan produk harus jalan terus. Betul. Itu diantara Kesulitan-kesulitannya Pak. Tapi alhamdulillah kebetulan ketemu dengan orang-orang baik aja. Nah kan ini saya lihatnya menarik sih Pak. Kan Bapak membuat masyarakat ini ikut terlibat ya Pak ya. Ya. Nah apa sih Pak yang dirasakan kalau pabrik sendiri kan kita ada pegawai sendiri. Kalau misalnya dibantu masyarakat manfaatnya atau kemudahannya apa sih Pak kalau dibantuin di rumah-rumah sendiri gitu? Kalau idealnya bagusnya kan kumpul ya. Iya. Kumpul dalam satu tempat, satu pabrik. Berhubung ini tuh termasuk home industry ya. Iya. Tempat terbatas, segala keterbatas, akhirnya apa? Yaitu ngerjainnya di rumah masing-masing. Cuman tetap produk utama di sini. Mungkin tapi jadinya lebih fleksibel ya Pak ya. Jadi bisa lebih luas walaupun tempatnya. Betul. Dan kita masyarakat terlibat kan otomatis ada yang ngirim-ngirim, ada yang banyak yang bantu juga. banyak yang bantu dan memang butuh tenaga lah. Butuh tenaga. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih banyak nih. Nanti paling kita lanjut untuk ngobrol dengan Pak Camat juga ya Pak ya. Enggak. Di sana aja tah. Boleh. Ayo enggak. Sabar. Oke guys, Nama tadi talun kita udah lihat nih kan proses disetujui. produksi dan pembuatan dari sumpia udang. Ya, memang Kita lanjut untuk ngobrol-ngobrol santai dulu dengan Pak Haji dan juga Pak Camat. Yuk. Nah, tadi kita udah lihat pabriknya ya atau Produksi pembuatan ya. produksinya ya Pak ya. Tadi dari awal pembuatan sampai pengirimannya seperti apa. Nah, saya mau tanya ke Pak Camat nih Pak. Kira-kira melihat home industry ini perkembangannya seperti apa Pak? Bapak melihatnya? Ya kalau untuk di Talun sendiri produktivitas daripada ini bagian ekonomi kerakyatannya UMKM juga. Nah ini cukup masif kan gitu ya. Dan ini pula kecamatan mempunyai rencana nih Mbak ya. Itu kita coba melalui Pemuda Talun yang di jalur Soekarno itu sampai ke Cirebonggirang akan diadakan Car Free Day. Kan gitu, melihat perkembangan UMKM ini butuh fasilitas kan gitu ya. Nah selain didukung oleh wisata yang mana di sini wisata religi, kita juga harus mendorong juga kan kreativitas dari UMKM itu sendiri. Salah satunya Car Free Day yang kita akan ajukan melalui Pemuda Talun, itu Mbak. Nah itu rencananya di mana Pak? Tempatnya? Rencana yang diajukan oleh para pemuda Talun melalui kami itu di Jalan Soekarno, yang perempatan Talun itu tuh Mbak ya, sampai ke perempatan Cirebonggirang.
Nah itu kebetulan nanti Pak Haji ya, itu Ya. kan masuk ke baku ya, Oh iya, petilasan. penjelasan. Makanya dengan didukung daripada fasilitas Car Free Day ini, yang rencana diajukan itu, di situ kan otomatis proses ekspansi dari ekonomi kerakyatan itu, yaitu Sumpia ini bisa dipasarkan salah satunya, dan mendukung desa wisata yang ada di Kecamatan Talun. Gitu. Dia bisa memutar roda perekonomian ya Pak ya. Betul. Menambah begitu. lapangan pekerjaan Nah, juga. salah satunya itu kan gitu ya. Ya semoga dari prosesi ini berjalan baik untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Talun pada umumnya, khususnya seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Talun. Oke, mungkin terakhir dari Pak Haji bener Pak. Nah, Mungkin harapannya Pak ke depan untuk UMKM secara umum dan untuk bisnis dari Sumpia Udang dan untuk Kecamatan Talun sendiri, boleh Ya. Pak? Alhamdulillah sampai saat ini produk kita Sumpia Kota Udang di sini tuh alhamdulillah jalan lah, lancar. Untuk kedepannya pengen lebih lancar lagi, kalau bisa minta di fasilitasi, terutama kalau bisa ya sampai ekspor gitu. Amin, insya Allah ya Pak ya. Biar tambah maju gitu. Iya, amin. Biar kita juga Insya nggak Allah, impor terus ya Pak ya. Iya. Ini untuk kegiatan masyarakat dan mengurangi pengangguran selalu banyak. Siap Bapak, makasih banyak Pak Dia. Ya, sama-sama. Kami dari Kecamatan Talun. Iya, jadi memang dari pemerintah kecamatan juga mendukung ya Pak ya. Mendukung harus itu pasti. Iya, karena UMKM ini udah banyak sekali inovasinya ya Pak ya untuk Betul. produknya gitu. Jadi sebisa mungkin bisa dibantu untuk diekspansi tadi ya Pak ya. Ya. Disebarluaskan, dipasarkan lebih luas. Siap. Oke, mungkin itu Pak hari ini. Semoga nanti kita bisa ekspos lebih banyak lagi mungkin di Kecamatan Talun ya umumnya, dan untuk ini di Desa Wanasaba Kidul, ya. Kidul betul ya. Nanti akan banyak lagi ya Pak di Talun, lebih banyak lagi UMKM. Lebih banyak lagi. Nah, nanti Banyak. kita kunjungi juga UMKM lain untuk kita ekspos ya Pak ya. Sehingga nanti kita bisa terus memajukan UMKM yang ada di Cirebon. Siap, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Camat. Siap. Terima kasih banyak Pak Haji sudah diajak Ya. keliling-keliling untuk lihat produksi. Sampai ketemu lagi di Waru Belijah episode selanjutnya. Boleh Pak? Dadah.